Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bangsa saya rahmati Allah, disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita diizinkan kembali untuk berkumpul dalam acara Forsimas, Forum Silaturahmi Muamalah dalam Islam. Dan di Forsimas kali ini Forsimas spesial karena ini sekaligus mungkin abang-abang yang terbiasa dengan jemaah Forsimas. Kali ini kita alhamdulillah kedatangan tamu-tamu Allah, ya kan? Sekaligus tema Forsimas hari ini hikmah ibadah haji dan umroh. Nah, jadi sekaligus kita nanti ada prosesi manasik, ya kan, sekilas tentang informasi ataupun bagaimana teknis tata cara ibadah haji dan umroh. Karena kebetulan insya Allah rombongan Masjid Kapal Pondok Modern Munjalan Ashabul Yamin kalau tidak ada halangan insya Allah bulan April nanti akan berangkat umroh bersama 180 orang jemaah, kurang lebih satu pesawat. Nah, jadi mungkin kalau abang kakak lihat ada kiri kanannya wajah-wajah baru, itu saudara-saudara kita yang insya Allah atas izin Allah diundang untuk sampai ke Baitullah. Nah, yang belum sampai, belum dapat undangannya, semoga segera sampai undangannya ke rumahnya masing-masing. Oke? Nah, jadi hari ini tetap buat abang kakak yang mungkin tamu-tamu Allah, hari Minggu ini memang kita di Masjid Kapal ini sudah punya agenda rutin namanya Forsimas, Forum Silaturahmi Muamalah dalam Islam. Kita mengkaji, kalau episode-episode yang lalu kita mengkaji tentang adab hutang piutang, bagaimana lepas dari persoalan hutang dan banyak hal lainnya, ya kan? Yang kesaksian Pak Obed itu minggu lalu ya, tapi belum diceritakan. Oh iya, iya kan? Oh iya. Cerita cara dia. Oke. Oh iya. Nah, jadi abang kakak rahmati Allah, hari buat yang baru pertama sampai di majelis ini, jadi kita ini setiap minggu sudah ada forumnya, ya kan, startingnya jam 6-an kurang lebih, ya kan, sampai jam 8 biasanya. Jadi mungkin semoga yang udah pernah hadir ke sini bukannya sekedar datang untuk manasik umroh, tapi ini salah satu majelis ilmunya Allah untuk menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti biasa di Forsimas ini kita ada 3 tahapan. Pertama, kita sama-sama membetulkan bacaan hafalan tahsin Quran, bacaan surat-surat pendek kita. Nanti akan lanjutkan tentang materi intinya tentang manasik hikmah umroh haji, dan terakhir tentang doa-doa yang harus kita perbaiki atau kita tambah untuk menambah hasanah doa kita kepada Allah. Baik, kepada Bang Lukman, waktu dan tempat persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Semuanya yuk, 1 2 3. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Annanya enggak panjang ya, kemarin kita sama-sama belajar. Mari kita mulai dengan bersama membaca ta'awuz dan juga membaca basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya minta maaf untuk bapak-bapak, ibu-ibu. Ini banyak yang orang-orang tua saya, jadi rasanya tak nyaman saya duduk di atas nih. Ya? Rasanya gimana gitu, karena ini kan campur hari ini. Kalau yang sudah biasa datang udah tahu, karena kalau duduk di bawah kameranya tidak masuk. Jadi Bapak Ibu yang baru pertama kali datang ke masjid ini, kami mengucapkan selamat datang di Masjid Kapal Serdam.
Masjidnya disebut masjid kapal karena memang bentuknya seperti kapal. Kalau Bapak Ibu keluar tengok dari sebelah sana itu nampak lekukan-lekukannya. Tempat duduknya ada ombaknya. Kenapa dikasih nama masjid kapal? Karena masjid ini namanya Munzalan Mubarakan. Nah, Munzalan Mubarakan itu didirikan oleh Bang Haji Nur Hasan dengan Bang Ahmad. Kemudian kita berkolaborasi, bikin program. Ada dulu namanya Ashabul Yamin Katulistiwa dengan gerakan infak berasnya. Kemudian jadi satu Ashabul Yamin. Kemudian Munzalan bikinlah satu pondok kecil namanya Pondok Modern Munzalan Ashabul Yamin. Jadi dua lembaga itu digabungkan jadi satu menjadi Pondok Modern. Nah, salah satu program dari Pondok Modern itu yaitu pendidikan keumatan. Pendidikan keumatannya adalah program Forsimas ini, Forum Silaturahim Muamalah dalam Islam. Setiap hari Ahad jam 6.30 sebenarnya. Tapi karena tadi ada acara mau manasik kita gabungkan, kita mulai dari jam 7. Nah, Forum Silaturahim Muamalah dalam Islam ini berbicara tentang hablum minan nas, hubungan antara manusia dengan manusia. Kalau hari Sabtu kita bicara tentang hablum minallah, antara hubungan manusia dengan Tuhannya. Nah, jadi Bapak Ibu, Pondok Modern Munzalan Ashabul Yamin ini programnya banyak. Salah satunya program yang kita titik beratkan adalah pendidikan keumatan. Karena dalam perjalanan waktu, perjalanan kita melihat namanya pondok pesantren itu kan identik dengan santri. Kita sudah punya santri TK, playgroup. Kemudian insya Allah bulan Juli nanti 2016 ini kita akan buka SD Quran gitu ya. Namanya PAS, Pesantren Anak Soleh. Yang nerima sekolahnya insya Allah di sebelah. Mohon doa dari jamaah-jamaah umroh ini juga dari abang kakak semuanya. Insya Allah kita akan bikin anak-anak itu insya Allah gitu ya dekat dan senang dengan Al-Quran. Karena kemarin saya dapat laporan dari kawan saya dosen. Dia di dosen salah satu kampus Islam di Pontianak. Dari 90 mahasiswa yang ditesnya yang baca Qur'annya bagus tidak sampai 10 orang. Berapa? 90 yang baca Qur'annya bagus tidak sampai 10. Saya tidak tahu kemana Qur'annya. Padahal kalau ditanya agamanya Islam. Maka di SD kita nanti kita akan buat program anak-anak itu selama 6 tahun ke depan dia akan rajin dan fokus kepada Al-Quran. Lalu hafalannya pasti, kemudian pemahamannya. Lalu apalagi kita akan kasih ilmu tambahan. Mereka akan belajar bahasa Inggris, mereka akan belajar bahasa Arab, mereka akan belajar nulis Arab, nulis Inggris. Dan kita juga pengen selama 6 tahun dia punya modal hafalan. Dia ngerti tajwid, mana yang idgham, mana yang ikhfa, mana izhar, mana mat tabi'i, mana mat arid sukun. Jadi bukan hanya duet warna merah 100.000, biru 50.000, hijau 20.000. Bukan itu jadi otaknya. Banyak sekarang orang samsut punya penyakit bukannya makin sembuh, makin gila. Kenapa? Karena di otaknya adalah duet. Nah, hari ini kita belajar sisi lain dari umroh yang itu sebenarnya adalah investasi terbaik di dunia. Jadi kalau Bapak Ibu tanya apa investasi terbaik yang paling bagus, investasi terbaik di dunia itu kalau menurut saya secara pribadi ya, boleh setuju boleh tidak, tapi saya lihat dari perjalanan orang-orang soleh sebelum-sebelumnya, orang-orang taat, rata-rata mereka pasti akan menjawab kalau belum mampu haji berangkatlah umroh. Kenapa? Karena umroh dan haji itu memang limited edition, orang-orang pilihan. Dari sekian juta penduduk Indonesia ini ada orang-orang yang dipilih Allah untuk bisa berangkat. Dan itu adalah Bapak Ibu. Tidak perlu saya tanya satu-satu, tapi kalau jujur yang berangkat mana nih, yang berangkat umroh mana, berapa orang? Saya mau tahu. Yang berangkat umroh 1, 2, 3, 4. Oh, ada 50 juta ya. Yang tidak angkat ini ngapa? Ya? Oh, kemarin saya tanya, siapa yang mau berangkat umroh? Ada berapa orang? Siapa yang mau diumrohkan? Mana yang mau diumrohkan? Mau diumrohkan, Bu? Serius?
syarat mutlak untuk diumrohkan adalah mati dulu. Iya, karena orang yang boleh diumrohkan adalah orang yang sudah meninggal. Sekarang saya tanya, siapa yang mau diumrohkan? Ada? Tidak ada. Yang benar adalah siapa yang mau diberangkatkan umroh. Yang ketiga, ayo siapa? Jadi walaupun di sini belum berangkat nanti bulan April, tapi pasang niat gitu ya, supaya nanti Mei, Juni, Juli, Agustus atau Desember diizinkan Allah untuk berangkat. Mau enggak? Mau? Kalau belum bisa ke tanah suci Mekah, paling tidak berangkat ke asrama haji dulu. Ya, kita tawaf di sana. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama tentang ini. Ya, digeser Pak ya. Yang pindah geser, insya Allah saya doakan mudah-mudahan makin murah rezeki, makin sehat ya. Sama-sama. Karena nanti ini akan penuh datang lagi. Ibu-ibu bisa geser sebelah sini Bu. Ayo, silakan. Nanti akan berdatangan lagi nih kontingen jamaah umroh berikutnya. Baik, sudah Bang Kakak. Suara, oh iya, yang baru-baru datang nih. Kami di sini manggilnya abang kakak, jadi bukan bapak ibu gitu ya. Karena kalau abang tuh artinya biar muda terus gitu. Kakak-kakak tuh karena sekarang banyak orang nggak mau dipanggil nenek, panggilnya oma. Ya, ada yang minta panggil tante. Yang ngomong udah dato masalahnya. Saya di sini dipanggil Tok Aji. Karena udah biar ingat mati katanya. Orang yang cerdas itu kata Rasulullah adalah orang yang banyak mengingat mati. Orang yang paling hebat, siapa yang paling hebat? Orang yang banyak persiapan menuju kematian. Nah, aktsaruhum isti'dadan lil maut. Orang yang paling banyak persiapan untuk menuju kematiannya. Baik. Di dalam Forsimas ini kita punya kurikulum Bapak Ibu. Salah satunya adalah kita memperbaiki hafalan, tahsinul hifzi. Ini adalah sebuah metode yang sudah hampir hilang di Indonesia. Tahsinul hifzi atau memperbaiki hafalan adalah sebuah pembelajaran yang sudah sangat langka, hampir tidak ada. Kenapa? Karena musuh terbesar dari tahsinul hifzi adalah, tahsinul hifzi itu apa? Tahsinul hifzi itu memperbaiki hafalan. Kalau saya tanya, Bapak Ibu ada nggak yang hafal surat Al-Ikhlas? Ada nggak yang hafal? Hafal. Hafal nggak surah An-Nas? Hafal. Tapi yakinkah Bapak Ibu, abang kakak, bahwasanya hafalan itu benar? Yakin nggak? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Ya kan? Maka kita di sini belajar namanya tahsinul hifzi, memperbaiki hafalan. 1 hari 2 ayat setiap Forsimas ini. Kemarin alhamdulillah kita sudah habis surat An-Nas, betul enggak? Ya, sekarang semuanya ya, ikut saya sama-sama. Yang umroh juga sama-sama, enggak apa-apa. Bismillah. Dari ta'awuz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Wahid ithnani thalatha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas ya. 1 2 3. Qul a'udzu birabbin nas. Oh, baru 1 minggu udah langsung hilang. Bin nas, ditahan. Jangan langsung cepat-cepat pindah, itu ada gunnah namanya. Nun tasydid. Qul a'udzu birabbin nas, namanya gunnah. Gunnah itu artinya bertemu. Malikin nas, ilahin nas. Saya kasih contoh ya. Dengarkan, ikuti. Qul a'udzu birabbin nas. Yo. Qul a'udzu birabbin nas. Bagus. Malikin nas, namanya gunnah. Gunnah itu artinya bertemu. Malikin nas, ilahin nas, ilahin nas. Saya kasih contoh ya. Dengarkan, ikuti. Qul a'udzu birabbin nas. Yo. Qul a'udzu birabbin nas. Bagus. Malikin nas, namanya gunnah. Gunnah itu artinya bertemu. Malikin
Malikin nasnya pendek ya, bukan maliki yaumiddin. Itu di Al-Fatihah. Kalau di An-Nas malikin nas, bukan malikin nas. Salah. Itu tadi yang saya bilang tahsinul hifzi. Mungkin selama ini dari kecil kita ngapalnya malikin nas. Begitu udah tua, udah umur 40, udah umur 50, agak susah ngapalkannya, apa ngerubahnya. Itu tadi saya bilang tahsinul hifzi adalah sebuah ilmu yang sudah hampir hilang di Indonesia ini. Sudah tidak ada lagi. Padahal dari zaman Rasulullah ketemu dengan Jibril sampai ke ulama-ulama sebelum-sebelumnya, sesudah-sesudahnya, metodenya adalah talaki atau face to face hafalan kayak gini. Ketemu orang dengan orang, begitu salah langsung dibetulkan. Kenapa tahsinul hifzi ini sudah hilang dan langka? Karena orang sudah bawa ego. Aku nih S2, guru ngajinya ndak lulus S1. Aku nih kepala cabang di kantor, yang ini guru ngaji pakai motor, saya pakai supir di mana-mana dibukakan pintu. Di sini yang ngajar budak kecil. Kau belum lahir, aku udah ada di masjid ini. Sehingga ilmu tahsinul hifzi ini jadi langka karena yang dikedepankan adalah ego, merasa pintar, merasa hebat, merasa sudah banyak ilmu, pengalamannya sudah keluar negeri. Begitu ditegur hafalannya, marah dan tersinggung. Maka saya bilang ilmu ini adalah ilmu langka yang sudah hampir hilang. Kita di Munzalan pengen hidupkan lagi apa yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Boleh nggak? Boleh? Baik. Malikin nas. Yuk. Ilahin nas. Bagus. Dengarkan ya. Mi nun mati ketemu sya, itu shin hukumnya ikhfa, dia berdengung. Mi syarril waswasil khannas. Dengarkan. Mi syarril waswasil khannas. Supaya tidak ngambang, supaya pikirannya tidak mikirkan utang, tidak mikirkan cicilan panci, cicilan perio, cicilan belacan dan segala macam. Buka Qur'annya, matanya tengok Quran, telinganya dengarkan suara saya. Mi syarril waswasil khannas. Ayo. Ditahan. Mi syarril waswasil khannas. Al-khannas sama dengan annas. Dia ketika ada nun tasydid. Kalau orang Melayu bilang sabdu. Nah, ya. Ya. Mi syarril waswasil khannas. 1 2 3. Oh, bagus. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, udah mulai bagus. Ditahan ya. Sudurin nas. Terakhir, minal jinnati wan nas. Sekali lagi saya ulang, minal jinnati wan nas. 1 2 3. Oke, udah bagus ya. Pertahankan. Yuk sekarang garis pertama. 1 2 3. Qul a'udzu birabbin nas. Bagus. Lanjut. Malikin nas. Bagus. Terus ilahin nas. Lanjut. Min syarril waswasil khannas. Bagus. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Terakhir, minal jinnati wan nas. Rasulullah pernah bersabda,
di depan 4 sahabat terbaik yang semuanya masuk surga, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Begitu di depan hadapan sahabat-sahabat terbaik ini yang semuanya pasti masuk surga, dijamin Allah masuk surga, Rasulullah mengatakan apa? Khairukum, sebaik-baiknya kalian ini adalah man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, siapa yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi kalau selama ini kita dengar khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Bill Gates, Mother Teresa, yang menemukan lampu siapa, Thomas Alva Edison, itu bermanfaat untuk manusia, dialah manusia terbaik. Tapi kalau muslim terbaik adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu jangan gengsi belajar Quran ini, santai saja, pelan-pelan. Karena kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti alif lam mim ada 3 huruf, satu huruf 10 kebaikan. Untuk siapa? Untuk yang membacanya. Bacalah Quran, kata Rasulullah, sungguhnya dia menjadi syafaat untuk yang membacanya. Nanti dia akan menjadi pembela di padang mahsyar, menjadi pembela di kuburan. Bapak Ibu tidak akan ditanya nanti mobilnya merek apa, keluaran tahun berapa, lunas atau masih kredit. Tapi yang ditanya nanti salah satunya adalah madza fa'alta bil Quran, apa yang sudah engkau habiskan waktumu, apa yang sudah engkau lakukan dengan Al-Quran. Baik Bapak Ibu, kita cukupkan belajar tahsinul hifzinya 2 ayat. Maka sekarang kita masuk kepada hikmah umroh. Sudah siap? Siapa di sini yang benar-benar akan berangkat nih, berapa orang? Saya mau tahu karena tadi kan yang berangkat bulan April insyaallah. Saya mau tahu dulu orang-orang. Jadi saya tahu bisa bedakan. Oh, ini wajah yang mau berangkat umroh, ini yang datang SMK atau Forsimas. Oh, banyak ya. Baik. Yang Forsimas berapa orang? Alright. Oke, baik. Yang mau diberangkatkan umroh mana? Mau yang gratis atau yang bayar? Mau yang gratis atau yang bayar? Gratis. Oke. Atau mau yang dibayarkan? Mau. Kalaupun belum berangkat, Bapak Ibu, kalaupun belum berangkat, kita belajar dulu ilmunya, tidak apa-apa kan? Yang pertama kali berangkat umroh berapa orang? Saya mau tahu yang pertama kali, belum pernah sama sekali sebelumnya. Oke. Sekarang saya mau tahu yang sudah pernah berangkat, apakah haji ataupun umroh, berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, baik. Jadi secara keseluruhan, boleh nggak kalau saya bilang ini lebih banyak yang belum berangkat, belum pernah berangkat daripada yang sudah pernah berangkat? Iya, betul ya. Secara, ya Bang Nur ya, secara prosentase lebih banyak yang sudah atau lebih banyak yang belum sama sekali? Kayaknya 50-50 ya, banyak yang udah ngulang juga ya. Baik, Bapak Ibu, silakan dilihat ya. Saya akan catat nih. Judulnya apa ini? Judulnya apa? Umroh. Kalau bicara umroh, suara saya supaya kedengaran pakai mic. Kalau bicara umroh ini Bapak izin ya, saya berdiri di sini ya. Kalau bicara umroh, dia tertakluk kepada beberapa hal. Yang pertama, ini materi kemarin sebenarnya, cuma saya convert biar nyambung. Tujuan. Bapak Ibu, kalau bahasa kerennya, tujuan itu adalah niat awal. Bapak Ibu, apa niatnya untuk berangkat umroh? Tadi saya bilang supaya dibilang soleh sama orang, supaya naik status sosialnya. Jadi di depannya sudah bukan Pak
langsung Pak selamat gitu, enggak, tapi ada U selamat. Apa U selamat? Umroh selamat. Kalau sudah 2 kali umroh dikasih U2, umroh 2 kali. Betul ya? Kenapa ada gurauan seperti ini? Karena titel haji itu hanya ada di Indonesia, Malaysia dan beberapa negara sekitar. Kalau di tempat-tempat lain, saya punya kawan waktu saya kuliah di Kuala Lumpur, Malaysia, kawan-kawan saya itu kuliahnya di Mesir, kuliahnya di Mekah, Ummul Qura, kuliahnya di Madinah, ngambil S2-nya di Kuala Lumpur, sama-sama saya. Nggak ada yang tulis haji di depannya, padahal tiap minggu mereka berangkat umroh, tiap tahun mereka berangkat haji, selama 5 tahun kuliah S1. Berarti kalau dia bisa pakai tulis haji, dia akan tulis H5, pangkat 5. Haji bintang 5, kayak Haji Muhyiddin ya. Masih ada ke film itu tuh? Masih ada. Saya udah lama tak nonton TV, jadi tak tahu. Jadi Bapak Ibu, niat awal untuk berangkat umroh mau ngape? Apa kira-kira? Iya ke? Ada yang minta jodoh dari sana? Minta utang lunas? Atau ada yang sambil nunggukan haji masih jauh, maka berangkat umroh dulu gitu? Ada enggak? Ada? Bagus. Kenapa bagus? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu 3 kali umroh, baru 1 kali haji. Jadi Bapak Ibu yang belum berangkat haji berapa orang sini? Mana saya mau tahu yang belum. Yang belum berangkat haji masih banyak. Mau nggak ikut sunnah Rasulullah? Umroh yang 3 kali sunnah Rasul tuh. Sunnah Rasul apa? Umroh 3 kali, haji 1 kali. Coba diulang, sunnah Rasul yuk. Umroh 3 kali, haji 1 kali. Soalnya ada cerita tuh kan, ditanya, Pak ngapa kawin lagi Pak? Sunnah Rasul kata dia. Kawin dia ikut sunnah, sholat sunat dia tidak ikut ke masjid, dia tidak ikut. Yang dia ikut sunnah Rasulnya yang itu aja. Maka hari ini siapa yang baru tahu kalau Rasulullah itu 3 kali umrah baru 1 kali haji? Siapa yang baru tahu? Baru tahu? Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, Rasulullah itu 3 kali umrahnya, baru haji 1 kali yang disebut dengan haji wada, terakhir perpisahan Rasulullah dengan para sahabat. Yang itu begitu khutbatul wada, Rasulullah berkhutbah di haji itu pakai kain ihram sambil minta kesaksian kepada sahabat. Itu yang menjadikan umroh terhebat sepanjang masa, khutbah terhebat. Jadi ada khutbatul wada namanya, yang itu diabadikan oleh orang, banyak dibahas oleh ustadz-ustadz. Nanti kalau ada waktu kita akan bicara. Justru kalau pengennya saya bicaranya nanti pas di Makkah Al-Mukarramah atau di Madinah Al-Munawwarah. Saya akan cerita dalam keadaan pakai kain ihram biar Bapak Ibu bisa merasakan auranya. Yang belum berangkat berdoa minta sama Allah untuk bisa diberangkatkan, karena umroh bukan masalah duit. Betul enggak? Saya yakin di antara Bapak Ibu ini ada yang berangkat duitnya pun tak nyangka-nyangka, tahu ada rezeki kita harus berangkat. Betul enggak? Iya. Siapa bilang umroh itu masalah duit? Bukan. Banyak orang kaya tak pergi umroh, banyak orang biasa-biasa berangkat haji. Saya kemarin cerita di Wonodadi 2, tukang parkir suami istri berangkat haji. Iya, tukang parkir, tapi dia tukang parkir pesawat. Loh, duitnya bukan dari parkir pesawat, duitnya dari tanah yang dia punya di tengah-tengah. Ada perusahaan entah kelapa sawit atau apa pengen beli tanah, samping sudah dibeli, depan sudah dibeli, samping sudah dibeli. Tanah beliau ini di tengah-tengah. Perusahaan kelapa sawit ini pengen beli semuanya. Tidak ada niat untuk menjual, tapi ketika dikasih tahu mau dibeli dengan harga sekian miliar, tak pikir-pikir panjang lagi, Ustadz kata dia, saya juga nggak pernah lihat tanahnya, langsung aja saya jual. Berangkat suami istri. Mudah bagi Allah? Terlalu mudah. Kemarin saya ketemu lagi di Arang Limbong, Adi Sucipto dekat Supadio itu apa namanya? Dia kena ganti untung
usahanya apa? Tukang parut kelapa di tepi jalan. Karena mau dilebarkan, dia kena gusur. Tapi entah bagaimana ceritanya, saya pun tidak ngerti, dapat ganti untung. Dia dapat duit sekian puluh juta. Karena rumah roboh, warung roboh, dia kerjanya marut kelapa. Dari uang ganti untung itu, dia bilang saya bisa berangkat haji, Ustaz. Tambah-tambah dari anak-anak. Jadi saya bilang tukang parut kelapa pun bisa berangkat haji. Nah, buat Bapak Ibu yang sudah dapat rezeki, sudah akan berangkat, saya minta di waktu kurang lebih setengah jam ini kita konsentrasi, dengarkan benar, karena yang paling penting dari umroh ini adalah tujuannya. Mau ngapa? Karena yang berangkat umroh banyak, bukan cuma orang Pontianak. Mempawah berangkat umroh enggak? Sintang, Kapas Hulu, itu baru Kalimantan Barat. Sekarang saya tanya, Aceh berangkat enggak? Bandung, Medan. Sekarang kita perluas lagi, Malaysia, Kuala Selangor, Kedah, Brunei Darussalam, Afrika, Turki, Rusia, Jerman. Satu dunia berangkat umroh, dan satu dunia angkat tangan. Masalahnya pasti sama. Minta anak soleh-soleha, minta ampunkan dosa, minta meninggal husnul khotimah, minta apa? Suami semakin harmonis, yang belum punya jodoh minta jodoh. Kira-kira orang Rusia minta sama enggak? Minta ketemu sama Rasulullah enggak nanti? Minta syafaat enggak? Berarti ada jutaan proposal yang akan datang ke tanah suci sana, semuanya bertumpuk, kalau boleh kita visualkan, di mejanya Allah. Betul enggak? Sekarang saya tanya, yang berangkat umroh nih punya dosa enggak kira-kira? Ada yang enggak punya dosa? Mau ngapa ke sana? Nah, itu dia. Maka saya mau tulis di sini, Bapak Ibu, boleh enggak kita sepakati sama-sama untuk khusus untuk jamaah. Kalau Bapak Ibu mau ikut boleh, enggak apa-apa, silakan cari niat lain. Tapi kalau saya boleh sarankan, berdasarkan testimoni dari sekian banyak jamaah yang berangkat umroh, saya sarankan satu hal, niatkan dalam hati benar-benar dan sungguh-sungguh. Berangkat umroh ini salah satu niatnya adalah untuk minta ampun. Mata bikin dosa, telinga dengarkan infotainment terus, di mobil dengar dangdut, wajar mobilnya kena tarik sama debt collector. Jarang dengarkan Quran di dalam mobilnya. Mata bukannya dipakai untuk baca Quran, pakai untuk baca yang lain, nengok yang lain, akhirnya matanya cepat rusak. Mulutnya ngomongkan Mak Ija, ngomongkan tetangga, ngomongkan si anak, ngomongkan si itu, akhirnya sariawan terus mulutnya, panas dalam terus. Sudah, maka datang ke sana, datang ke rumah Allah, niat awalnya untuk minta ampun. Setuju enggak? Banyak kawan-kawan saya yang punya hutang sampai miliaran bahkan. Di sana saya bilang jangan minta utang lunas bro, saya bilang minta ampun sama Allah. Alhamdulillah dengan izin Allah balik dari umroh, hutangnya lunas 1,8 miliar, lunas dalam waktu 5 bulan. Itu orangnya di depan tadi yang duduk di sini. Bang EN tuh lunas dengan izin Allah tanpa hutang baru. Ada lagi yang balik-balik langsung dapat anak, padahal menurut dokter secara fisik itu istri tidak mungkin bisa hamil, agak susah gitu karena tubuhnya kecil. Tapi Allah punya kuasa dapat anak. Mana Ayang Sandi sama Bang Gita, apa Kak Gita mana? Itu suami istri kecil istrinya. Sekarang lagi hamil. Ada kawan kita lagi 3 kali dalam 1 tahun keguguran. Balik umroh tuh justru malah keguguran 3 kali. Tapi yang keempat alhamdulillah bayinya sehat. Saat dokter mengatakan ibu ini punya penyakit dan tidak mungkin bisa hamil. Sempat hampir putus asa karena sudah 3 kali hamil gugur, hamil gugur, hamil gugur. 3 kali. Yang keempat alhamdulillah sehat walafiat. Vonis dokter terpatahkan. Istri beliau kena sakit apa, kanker darah apa?
leukemia, ya, divonis sama dokter paling lama umurnya cuma 3 bulan. 3 bulan. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah sampai hari ini masih hidup orangnya, masih ada. Apa yang dilakukannya? Nih, apa Bapak Ibu? Minta ampun. Jadi sekarang saya tanya, untuk yang berangkat umroh atau yang akan berangkat, apa niat awal mau ke sana? Sekarang, yang namanya minta sesuatu itu ada kemungkinan dikasih, pasti dikasih, atau mungkin dikasih, mungkin tidak. Pak, minta duit lah Pak. Bagaimana yang memberi? Tergantung beliau. Kalau ada duitnya, saya kasih. Kalau enggak, saya akan bilang, mohon maaf saya enggak kasih. Apa maksudnya Bapak Ibu? Minta ampun ini adalah sebuah gambaran bahwasanya kita betul-betul berharap sama Allah mudah-mudahan dikasih ampunan itu. Kenapa? Hadiah bagi orang yang dapat ampunan Allah adalah dapat rezeki, dapat kemuliaan, dapat derajat yang tinggi. Akan tercover semuanya tuh, akan dapat semuanya pasti karena janji Allah. Kan fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku berkata kepada umatku, kata Nabi Nuh, minta ampunlah kalian kepada Tuhanmu, sesungguhnya Tuhanmu itulah Maha Pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara, maka Allah akan mengirimkan di atas kamu dari langit itu hujan yang deras, rezeki yang banyak. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, dan melipat gandakan rezekimu dan juga memberikan anak-anak yang baik untukmu. Janji Allah dalam Quran, bukan kata Luqman. Bukanya dari ampunan. Nanti Bapak Ibu boleh buka nih surat ke-71 ya Bang Ene. 71 ayat 10 sampai 13. Jadi kalau saya ngomong, kalau di kuliah tuh harus ada footnote-nya. Nah, saya juga ngomong nih ada footnote-nya. Kenapa niatnya harus minta ampun? Karena banyak orang balik umroh nggak ada efek sama sekali. Nggak ada efek, padahal sudah keluar duit puluhan juta. Apa niatnya? Dia mau beli pacar. Apa niatnya? Mau beli jubah gamis Arab. Dia mau beli kurma ajwa. Dia mau beli miniatur Ka'bah. Dia mau beli apa? Hajar Jahanam ya? Lain-lain niatnya. Maka ayo Bapak Ibu semuanya kita samakan niatnya. Berangkat umroh tujuannya untuk minta. Sekarang saya lanjutkan. Boleh saya lanjutkan? Saya bilang tadi ini hikmah perjalanan umroh, karena kalau manasik nanti kita akan belajar sama-sama, mudah. Yang saya mau tanamkan hari ini adalah, yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu adalah ruh atau nilainya, supaya kita sama semuanya. Setuju tak? Siapa yang pengen umrohnya lancar? Siapa yang pengen umrohnya dimudahkan Allah? Siapa yang pengen perginya selamat, baliknya selamat? Siapa yang pengen perjalanan umrohnya tidak ada kendala? Pengen semua kan? Maka saya bilang yang paling penting nomor 1 tujuan dulu atau niat dulu, harus sama kita.